izin menjawab soal UTS yang diberikan. Yang pertama, menurut saya kekaitan antara personal hygiene dengan kepuasan tamu, yaitu di mana personal hygiene merupakan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi kita sudah menerapkan personal hygiene secara baik, maka kita pasti bisa secara puas melayani tamu, dan sebaliknya pun tamu akan senang atas layanan yang kita berikan. Yang kedua, faktor sosial sangat mempengaruhi personal hygiene, karena orang yang memiliki sosial tinggi lebih terjamin kesehatannya karena mereka memiliki sosial yang tinggi, jadi kesehatan sangat berperan penting bagi mereka. Sedangkan yang memiliki tingkat sosial rendah pasti tentunya tidak terlalu mementingkan kesehatan. Yang ketiga, kewajiban seorang pengusaha adalah mencegah dan mengulangi kecelakaan kerja. Jelaskan, karena di mana seorang pengusaha sangat rawan terkena kecelakaan kerja. Maka dari itu seorang pengusaha harus mempelajari suatu hal yang nantinya dapat menanggulangi kecelakaan kerja agar tidak terjadi kerugian terhadap manusia, merusak harta benda, atau kerugian terhadap proses. Yang keempat, pentingnya memahami peraturan undang-undang untuk K3 sebelum Anda memasuki dunia kerja, yaitu karena hal tersebut sangat penting mengingat tenaga kerja merupakan aset penting perusahaan, terutama karena adanya ancaman dari potensi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan. Dengan adanya peraturan undang-undang, K3 dapat mencegah kecelakaan kerja. Yang kelima, tujuan pengolahan B3 di hotel tempat Anda bekerja yaitu untuk mengurangi limbah atau zat beracun yang terdapat di industri dan dapat dilakukan secara kimia, fisik, atau biologi. Contohnya dengan cara pembakaran dan memilah sampah anorganik maupun organik. Yang terakhir, jawaban nomor 6, contoh dari alat pelindung diri badan dan syaratnya, yaitu yang pertama, kaca pelindung mata atau safety 3M. Syaratnya nyaman digunakan, kacanya jernih dan jelas, tidak dapat goresan di daerah mata. Yang kedua, alat pelindung kepala. Syaratnya nyaman digunakan, kokoh agar jika terjatuh. Yang kedua, kokoh agar jika terjatuh benda tidak sampai melukai kepala. Dan yang ketiga, dapat dipakai secara fleksibel. Dan yang ketiga, alat pelindung diri telinga atau saringan Cartridge. Syaratnya dapat menahan suara keras yang masuk. Yang kedua, sesuai dengan alat yang digunakan untuk di suatu perusahaan. Yang keempat, penahan debu atau masker. Syaratnya badan harus bersih, dapat menahan debu yang masuk. Dan yang kelima, alat pelindung tangan atau sarung tangan. Syaratnya nyaman digunakan, terbuat dari material khusus. Dan yang keenam, alat pelindung diri kaki atau safety shoes. Syaratnya nyaman digunakan, ujung sepatu harus kokoh agar terlindungi jika terkena benturan. Dan yang ketujuh, alat pelindung badan atau apron atau pakaian pelindung. Syaratnya nyaman digunakan, mudah menyerap keringat, dan dapat melindungi diri dari benda tajam maupun panas. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.